Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Santo Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk menyiapkan umatnya menyambut kedatangannya. Dan dia menangkap panggilan itu, perutusan itu, dan menghidupinya dengan tampil di padang gurun dengan kehidupan yang amat sederhana, makanannya dan pakaiannya, sampai mungkin memberi kesan orang ini tidak waras. Tetapi berhubung dengan berita yang dia wartakan, berita besar itu, maka rupanya dia yang paling waras waktu itu, yang mengundang semua orang untuk mengikuti jalannya. Dia sendiri menyadari bahwa apa yang dulu diramalkan oleh Nabi Yesaya, sekarang ini waktunya. Dia segera akan datang, bahkan sebetulnya sudah datang, hanya belum menampakkan diri. Karena Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus itu unda-undi, lahirnya kurang lebih sama. Tapi dia lebih dulu untuk mempersiapkan umat Allah. Dia memberi berita yang sederhana bahwa Tuhan Allah kita sekarang akan datang. Tapi sesederhana ini dalam sejarah menunjukkan bahwa itu berita besar dan mengguncangkan pengalaman kota Sodom dan Gomora. Kedatangan Tuhan menghukum orang-orang pendosa. Dan kemudian datang kembali berita itu kepada kota Niniwe. Saat itulah mereka mencoba untuk menanggapi, dan Tuhan sungguh-sungguh berbelas kasih pada mereka. Yang diwartakan oleh Nabi Yesaya, datang yang ini memang seperti yang di Niniwe itu, yaitu dia datang sebagai Allah bagi umatnya, seperti gembala yang kembali membawa domba-dombanya yang hilang, yang masih lemah dipanggulnya, yang lain dituntun, semua dikumpulkan. Berita besar ini kembali didengungkan oleh Santo Yohanes Pembaptis dengan kehadirannya seperti orang tidak waras itu. Tapi inilah yang memberi saksi tentang kebenaran yang sedang muncul di tengah-tengah umat Allah. Maka ketika mereka mendengar Santo Yohanes Pembaptis ini tentang dia, mereka berduyun-duyun dari seluruh Yudea, dari penduduk Yerusalem semua ke sana untuk mendengarkan berita itu dari saksi besar ini. Dan pesannya sederhana: bertobatlah dan berikanlah dirimu untuk dibaptis. Bertobat berarti kembalilah ke jalan Tuhan. Lihatlah hidupmu kemana arahnya. Sekarang lihatlah, kembalilah kepada Tuhan. Dengan suatu komitmen bersama, dibaptis dan mulai menekuni kembali jalan itu, supaya kedatangan Tuhan membawa berkat pengampunan dan keselamatan. Mereka semua datang ke sana. Inilah yang disaksikan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka yang mulai bertekun dalam persiapan, dia bimbing satu persatu atau bersama. Arahnya sederhana seperti yang diwartakan Yohanes Nabi Yesaya. Lurus, siapkanlah jalan Tuhan.
padang gurun di hutan belantara. Padang gurun kita tahu tidak ada jalan. Di hutan juga tidak ada jalan. Pernah ada jalan mungkin, tapi sudah tidak kelihatan. Sekarang diperjelas jalan itu. Kita menjemput Tuhan dengan menyiapkan jalan itu. Supaya kedatangan Tuhan dengan mudah masuk di tengah-tengah kita. Dan semua halangan yang ada, semua dibereskan. Jalan-jalan yang bengkok diluruskan, jalan yang tidak rata diratakan, lembah-lembah, gunung-gunung, supaya semuanya lancar. Persiapan ini yang diwartakan, diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia tidak hanya mengajarkan, tapi memberi contoh jalannya. Bagi Yohanes Pembaptis, kedatangan Tuhan itulah yang paling penting. Semuanya disingkirkan, tidak penting. Yang penting Tuhan datang. Sekarang bekerja keras. Bagaimana mempersiapkan diri. Memang perumpamaan jalan itu visual, jalan biasa. Tetapi sebenarnya dimaksud adalah jalan masuk ke dalam hati kita masing-masing. Ke dalam keluarga kita masing-masing, kepada komunitas kita masing-masing. Supaya Tuhan datang dengan mudah dan mulai menolong kita, menyelamatkan kita. Itulah ajaran Santo Yohanes Pembaptis. Tadi kita dengarkan amat sederhana, tapi yang pokok-pokok sudah ada. Tinggal menerangi jalan persiapan kita bagaimana caranya. Tentu saja kita kembali ke jalan yang sudah kita pilih. Jalan beriman kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Apakah ini menjadi pedoman hidup kita setiap hari? Seluruh tindakan, kegiatan, kesibukan kita. Inilah PR yang diberikan pada kita semua untuk melihatnya. Dan semua halangan-halangan, berhala-berhala yang ada dalam hidup kita, itulah yang sekarang harus disingkirkan. Sekurang-kurangnya ditaruh di samping. Pusatnya adalah bagaimana kita kembali kepada Tuhan. Karena hidup kita dalam perjalanan kembali ke sana. Jalan kita menuju pada kedatangan yang kedua. Yang seperti dikatakan oleh Santo Petrus dalam bacaan yang kedua. Tuhan itu memang sudah datang dengan sabar, dengan tekun, setia, bekerja keras untuk menyelamatkan. Maka bagi Tuhan, satu hari bisa menjadi 1000 tahun. Dan 1000 tahun bisa satu hari. Dia menyesuaikan keadaan kita dengan penuh kesabaran, ketekunan. Supaya kita sungguh-sungguh kembali. Kita sungguh-sungguh menjadi suci. Seperti Allah Bapa kita suci. Jalan ini yang Tuhan sekarang akan mengundang kita untuk kita tekuni. Dan Santo Petrus juga mengingatkan bahwa kedatangan yang kedua seluruhnya akan hancur lebur, binasa kalau tidak di jalan yang benar. Maka tadi dia mengatakan begini. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita kembali pada Tuhan tidak sembarang kembali, tidak sembarang bertobat, tapi sebagai suatu langkah awal lagi, pembaruan lagi.
untuk hari demi hari menjadi saleh, menjadi suci. Hidup kita disucikan bagi kemuliaan Allah dan bagi keselamatan dunia saudara-saudari kita, kita semua. Itu kesucian yang Tuhan tawarkan pada kita. Kita bersyukur saudara sekalian atas firman yang hari ini mulai menerangi hidup kita. Warta Nabi Yesaya menjadi keras seperti pesannya tadi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, ia datang dengan kekuasaan, seperti seorang gembala yang menyelamatkan. Berita ini bimbingan Santo Nabi Yesaya dan juga kesaksian Yohanes Pembaptis dan pesan Santo Petrus ini yang perlu kita camkan di hati. Kita bawa pulang, kita renungkan bagaimana firman ini mulai bekerja dalam hidup kita, mempersiapkan kita. Kita masing-masing, keluarga kita, dan komunitas kita. Maka marilah kita persembahkan dalam Ekaristi ini komitmen kita yang baru, membarui hidup beriman kita menurut nasihat ketiga santo ini. Amin.